Ya, shalom saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan hari yang baru. Kepada Bapak Ibu saudara-saudara kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada saudara-saudara dengan umur panjang, kesehatan, dan sukacita, serta tentunya kebahagiaan. Kami juga menyapa saudara yang sedang bergumul hari ini oleh karena sakit penyakit. Jangan pernah berhenti berdoa dan bermohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati obat dan makanan menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sahabat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sering kita mengungkapkan tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan dengan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dan kasih setia Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Acap kali hidup kita gundah gulana ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, ketika sakit penyakit, gulung tikar, dan berbagai hal lainnya yang menghambat serta membatasi gerak kita, sehingga kita seolah-olah putus asa, tidak ada asa dan tidak ada harapan, sehingga mengatakan di depan sana tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Hidup kita hanya pada saat ini, sampai di sini, dan berhenti di sini. Itulah menurut kacamata dunia, kacamata kita sebagai manusia. Tapi tidak, kata Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, jika Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membatasi segala kuasa dan karunia Tuhan. Demikian yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sudah putus asa, yang sudah merasa tidak ada lagi harapan di depan sana. Bahkan dia melihat bahwa umat ini sudah amat gundah gulana. Ketika umat menyatakan tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi manusia satupun di Yerusalem. Tapi jika Tuhan berkehendak, apa yang difikirkan manusia bisa berbanding terbalik dengan apa yang dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan inilah yang akan menghantarkan kita untuk memberikan harapan-harapan, untuk memberikan kepastian-kepastian
Ketika ada keputusasaan, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa engkau tidak berjalan sendiri, bahwa apa yang engkau lihat dari kacamata manusia belum tentu seperti apa yang direncanakan dan yang dirancangkan oleh Tuhan. Sekalipun kita harus jatuh bangun pada hari ini, sekalipun kita harus merangkak pada hari ini, sekalipun kita tertunduk malu pada hari ini, sekalipun seolah-olah seperti kata Raja Daud, bahwa tidak ada lagi air mataku karena sudah bertaburan selama ini. Tapi Tuhan pada hari ini akan menjawab setiap doa-doa, akan menjawab setiap pergumulan demi pergumulan, dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sekalipun apa yang sedang terjadi pada saat ini mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena dosa kita, mungkin karena keterbatasan kita, tetapi Tuhan senantiasa mendahulukan kasih setianya daripada hukumnya. Dan pada hari ini Tuhan menyatakan bahwa di tempat di mana engkau tidak melihat sebuah kehidupan, sebuah harapan, maka Tuhan menetapkan bahwa di tempat itulah ada harapan. Bagaimana akan itu terjadi? Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh memberikan dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, hanya dengan satu syarat: menyerahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Jangan patah arang, jangan putus asa. Selalulah menyendengkan wajahmu, menengadahkan wajahmu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dengarkan apa kata Tuhan untuk kita lakukan. Tentu tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah, tapi percayalah, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati kita. Di balik hujan akan ada pelangi yang indah. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi Dia menjanjikan setiap orang yang berserah diri kepadanya akan ditolong dan ditopangnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini. Berkati firman-Mu dan meteraikan di dalam hati kami. Kami percaya di balik setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan berkarya. Tuhan memberikan harapan dan asa, sehingga kami semakin lama semakin semangat untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Terima kasih Bapa, kami berserah diri kepada Tuhan dalam satu hari ini. Kami mau menjalaninya, biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.